kami ada di sini, kami mau bernatal bersama-sama dengan teman-teman kami, mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah datang dari surga dengan tujuan untuk mengampuni kami sebagai orang-orang berdosa supaya kami diselamatkan. 1, 2, ya, Subhanallah. Yesus penebus dosaku. Lagi abang, yang mereka ingat lagi ya, pulang dari sini. 1, 2, ya, Subhanallah. Yesus penebus dosaku. Tepuk tangan untuk Yesus. Kami persilakan Ibu Pendeta Rumah Ginting memimpin kita dalam doa. Yesus Tuhan juru selamat kita, semua dosa
Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4 sampai 6. Di dalam Dia ada hidup, hidup itu adalah manusia, dan itu percaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang di sana namanya Yohanes. Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian terhadap terang itu, supaya setiap orang yang Yohanes 1 ayat 7 sampai Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Ya, terang ada dalam dunia, dan dunia tidak kepada Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia terang datang kepada milik benaknya, tetapi orang-orang Israelnya tidak terima. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya jadi anak-anak Allah, yaitu mereka percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12 sampai 15. Orang-orang yang dibenarkan kepada rencana Al-Qur'ani, bukan pula secara jasmani, keinginan laki-laki mereka dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah yang dimaksud ketika aku berkata kepadamu, kemudian daripada aku pendatang yang dari aku, sebab Ia ada sebelum aku. Yohanes 1 ayat 16 sampai 18. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tuhanku,
Karena upah dosa itu adalah maut, kematian. Jadi kalau Tuhan Yesus tadi kali salibkan, semua kita ini dihukum mati sama kayak orang budak tadi. Tapi Tuhan Yesus karena cintanya, karena kasihnya, dia rela mati. Kalian punya dosa? Enggak, katanya. Ada yang nggak punya dosa di sini. Baik-baik berarti di sini nggak ada dosa. Buka ya, bukan ada. Siapa namanya? Nathan ini nggak ada dosanya. Coba kita tanya kawan-kawan kita yang dari Kuala. Mana orang Kuala ini? Kalian punya dosa? Punya. Perlukah Tuhan Yesus? Perlu kalian? Untuk apa kalian perlu Tuhan Yesus? Untuk ngasih kalian jajan? Untuk ngasih makan? Untuk apa? Untuk menebus? Mantap kali. Iya, dia perlu Tuhan Yesus. Dia sadar dia berdosa dan Tuhan Yesus sudah mati. Inilah berita yang sangat penting. Tunggu nak, nanti. Masih banyak lagi pun, tidak cuma satu ya. Kenapa tadi Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Karena cintanya, supaya kita tidak dihukum, supaya kita tidak masuk ke dalam hukuman api neraka itu. Seperti ibu tadi. Apa tadi yang dilakukan ibu itu? Iya, ditahannya loncengnya. Waktu ditarik sama petugas nggak bunyi-bunyi loncengnya. Sehingga anaknya nggak jadi ditutup. Ibunya menggantikan anaknya. Tuhan Yesus mau menggantikan kita. Itulah karena apa? Cinta Tuhan Yesus sama anak-anak. Semua orang telah berbuat dosa. Setuju atau tidak setuju? Kita ini sedang terjangkit virus dosa. Ya, hari ini pendidikan penting. Uang penting. Apalagi Instagram penting. Bagi kalian. TikTok mungkin itu penting bagi kalian. Ya. Tapi hari ini ketika pulang nanti, yang sangat penting. Apa itu yang sangat penting? Apa berita yang sangat penting? Kristus telah mati bagi dosa-dosa. Adik-adik, kalau kita mau menganggap sepele dengan virus dosa ini, tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Ya, saya tidak mengancam ini ya, tapi ini firman Tuhan. Hari ini saya akan menutup firman Tuhan. Mengapa berita kematian Kristus penting bagiku? Apa yang pertama alasannya? Karena semua orang telah berbuat dosa, makanya berita itu disampaikan sama kita. Jangan-jangan nanti kita sama seperti orang-orang di kota Kelang, terdengar tapi tidak percaya. Tunggu saja tanggal mainnya. Apakah kita akan meninggal? Firman Tuhan itu pasti. Kan gitu ya Bu Pendeta ya? Pasti ya Bu, setiap firman Tuhan itu. Sebab umat manusia ialah mahal. Setuju atau tidak setuju, ini pasti terjadi. Yang kedua, mengapa berita kematian Kristus penting bagimu? Karena upah daripada dosa adalah kematian. Dan yang terakhir, mengapa berita kematian Kristus penting bagiku? Karena uang kalian bisa selamatkan? Yakin? Pendidikan kalian? Ya. Di zaman COVID tadi dokter spesialis itu meninggal.